Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat desain kartun Angry Bird ya. Oke, untuk membuat desain kartun Angry Bird, pertama yang harus kalian buat adalah membuat gambar lingkaran ya. Lingkarannya tidak harus sempurna, boleh agak lonjong sedikit atau agak gepeng sedikit ya. Misalnya saja ukurannya seperti ini ya, sebesar ini. Kemudian kita beri warna merah, misalnya Angry Bird-nya saya kasih warna merah misalnya. Kemudian saya klik di bagian color palette nih, tombol mouse sebelah kiri pada bagian warna merah, klik ya, maka gambarnya akan menjadi warna merah ya. Selanjutnya saya akan buat gambar jambul di bagian atasnya dengan membuat gambar lingkaran ya. Lingkarannya seperti ini. Kemudian saya putar sedikit, klik sekali lagi, kemudian saya putar sedikit seperti ini ya. Kemudian saya copy paste lingkaran ini, copy, kemudian paste ya. Sudah ada dua buah lingkaran ya. Kita letakkan yang satu di sini, yang satunya lagi di bagian sampingnya, di sebelahnya berdempetan. Ini akan jadi bagian jambulnya. Selanjutnya kita seleksi keseluruhannya, kita blok, klik tahan tombol mouse sebelah kiri, tahan, atau ya sampai sini lepas. Setelah terseleksi semua gambar lingkarannya, kemudian saya pilih di bagian atas ada menu patch ya. Kemudian saya pilih union ya, atau menggabungkan. Kita gabungkan dengan pilih patch, kemudian pilih union ya, seperti ini ya. Jadi gambarnya seperti ini. Selanjutnya saya akan buat di bagian bawahnya sini ada gambar bagian yang putih-putih ya. Biasanya kalau di Angry Bird itu bagian bawah badannya warna putih ya. Saya buat gambar lingkaran lagi, misalnya lingkarannya saya kasih warna yang transparan deh. Berarti saya klik yang warna yang disilang nih di bagian color palette yang tulisannya none, klik ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian gunakan panah, saya geser misalnya di sini ya. Saya atur besar kecilnya lingkaran ini, misalnya sebesar ini gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu saya seleksi keseluruhan gambar ini ya, klik tahan tombol mouse sebelah kiri atau istilahnya di drag gitu ya. Kemudian pilih patch, kemudian kalian pilih division ya. Pilih patch, kemudian pilih division, klik. Nah, seperti ini. Nah, bagian bawahnya sudah ada garis melengkung ya. Kemudian diklik ya, di luar dulu, klik keluar, kemudian diklik pada bagian gambar yang ini ya. Oke. Kemudian pilih warna putih. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan buat gambar matanya, masih menggunakan lingkaran juga ya. Membuat gambar mata Angry Bird, misalnya matanya seperti ini ya. Oke, supaya jelas saya zoom terlebih dahulu, shift tahan, kemudian tekan tombol plus di keyboard ya. Oke, untuk menzoom supaya terlihat nanti. Oke, selanjutnya lingkaran ini akan kita ubah bentuknya dengan menggunakan yang panah nomor 2 dari atas, namanya edit path by nodes ya. Klik, kemudian di bagian sini ada titiknya yang berbentuk lingkaran nih ya. Di sebelah kanan ada titik yang bentuknya lingkaran, diklik tahan ya, digeser seperti ini ya. Kemudian kalian klik lagi lingkarannya ya, klik icon lingkaran di toolbox ya, klik. Oke, perhatikan di bagian atas ya, di bagian toolbar sini ada switch to chord ya, switch to chord. Nah, diklik, klik, jadi lingkarannya seperti ini ya. Oke, kita akan buat bagian mata dari Angry Birds ya. Lingkarannya boleh dikasih warna putih gitu ya, lingkaran yang sudah terpotong ini jadi warna putih ya. Kemudian di bagian dalamnya kita kasih lingkaran yang warnanya hitam nantinya ya. Oke. Kok pas bikin lingkaran lagi jadi seperti ini? Nggak usah khawatir ya, kalian nanti tinggal klik saja di bagian atas di bagian toolbar sini ada yang gambarnya lingkaran sempurna nih di sini ya. Lingkaran sempurna seperti ini, klik. Oke, kasih warna, misalnya kasih warna hitam gitu ya. Nah, ini untuk bagian warna
irisnya gitu. Oke, seperti ini kita letakkan di sini. Kemudian saya buat lagi lingkaran lagi. Oke, yang lebih kecil. Misalnya saya kasih warna putih seperti itu ya. Kemudian saya letakkan di sini ya. Oke. Ya. Kemudian saya buat lingkaran kecil lagi misalnya di bagian ini bagian sini, kemudian lingkaran kecilnya nanti saya letakkan di bawahnya misalnya gitu ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah di grup blok, kemudian klik kanan grup ya. Oke, biasanya kalian akan kesulitan ketika bikin mata yang terpotong ini nih ya. Oke, saya ulangi caranya ya. Untuk membuat mata yang seperti ini, kalian buat lingkaran ya, buat lingkaran, kemudian kalian geser nih titik yang kecilnya menggunakan ini nih, edit face by node, kemudian digeser seperti ini ya. Oke, digeser seperti ini, kemudian klik yang lingkaran lagi, kemudian pilih yang ini nih tulisannya switch to chord ya. Itu tadi cara membuat lingkaran yang terpotong ini ya. Oke, saya hanya mengulangi saja. Kemudian langkah-langkah selanjutnya tinggal bikin lingkaran-lingkaran, kemudian di grup ya. Oke, kita sudah jadi sebelah matanya tadi. Selanjutnya tinggal di copy saja, copy, klik kanan, paste. Ada dua matanya sekarang ya, tapi mata yang ini akan kita balik nanti dengan menggunakan ini nih. Oke, namanya flip selected object horizontally ya. Klik selected object horizontally, diklik, maka matanya akan menjadi seperti ini ya, terbalik. Oke, mata yang ini akan saya letakkan di sini ya. Oke, mata yang satunya saya letakkan di sebelahnya gitu ya. Oke, boleh digeser, diatur posisinya sesuai dengan keinginan kalian ya. Misalnya seperti ini ya, matanya seperti sedang marah gitu ya. Selanjutnya saya akan buat gambar alisnya menggunakan perangkat yang sudah pernah kita ajarkan sebelumnya, yaitu Draw Bezier Curve and Straight Line ya. Klik, kemudian saya buat alisnya. Oke, saya buat alisnya misal seperti ini ya. Klik sekali, saya geser alisnya agak ke bawah begini ya. Kemudian klik sekali lagi, geser gitu ya. Klik, oke, ke atas seperti ini. Klik, kemudian klik lagi di sini sampai ujungnya bertemu dengan ujung ya, ujung awalnya bertemu dengan ujung akhirnya. Klik. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian saya kasih warna merah misalnya, klik, atau warna hitam lah ya, warna hitam ya, boleh warna hitam. Kemudian letakkan di sini. Yang satu lagi tinggal di copy paste saja, copy paste ya. Setelah di copy kita paste. Yang selanjutnya tinggal dibalik dengan menggunakan ini, flip selected object horizontally ya. Klik, oke, seperti ini ya. Diatur posisinya sesuai dengan keinginan kalian ya. Besar kecilnya pun diatur dengan sesuai keinginan kalian ya. Tidak harus sama antara kiri dengan kanan, karena disesuaikan dengan kebutuhan ya. Selanjutnya saya akan buat gambar paruhnya, masih sama menggunakan ini nih, namanya Draw Bezier Curve and Straight Line ya. Saya buat gambar paruhnya ya. Klik sekali, geser ya, misalnya seperti ini. Kemudian klik lagi, geser ya, seperti membuat gambar segitiga. Klik ya, kemudian kembali ke titik awal, klik. Oke, saya kasih warna kuning misalnya ya. Kemudian saya copy paste ya, tinggal saya copy paste, klik kanan, copy paste. Oke, yang ini saya balik menggunakan yang ini nih. Oke, flip selected object vertically ya. Klik. Oke, seperti ini mulutnya. Selanjutnya tinggal kita gabungkan, kita blok, kemudian kita pilih grup. Oke, kita letakkan di sini ya. Boleh diatur panjangnya paruh sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Oke, selanjutnya untuk menggambar ekornya kalian bisa menggunakan perangkat yang sama, yaitu Draw Bezier Curve and Straight Line. Klik ya di bawah gambar yang spiral ini, kemudian diklik ya, geser, tidak usah ditahan mouse-nya, kemudian diklik lagi ya, misalnya seperti ini, klik,
Oke, klik lagi seperti ini, klik. Oke, klik di sini. Oke, klik, 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 klik ya, boleh seperti ini ya. Nanti tinggal diatur saja posisinya. Klik, 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 klik. Oke ya, seperti ini nih, buat 3 buah gambar seperti ini. Nanti selanjutnya boleh diatur, kalau kurang rapat boleh dirapatkan ya, kalau kurang miring boleh dimiringkan, diatur sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Oke, misalnya seperti ini. Oke, ini saya atur terlebih dahulu ya. Oke, kemudian misalnya saya beri warna hitam di sini, klik warna hitam ya. Kemudian saya grup, klik kanan, grup, oke. Kemudian saya letakkan di sini, saya pindahkan ke belakang sekarang. Saya pindahkannya dengan menggunakan ini nih, untuk mengatur urutan gambar ada lower selection to bottom ya. Klik, oke, seperti ini ya. Oke, gambar Angry Bird-nya sudah jadi ya. Bisa kita atur posisinya sesuai dengan keinginan kita. Kalau ekornya terlalu panjang bisa kita pendekkan, atau kurang cantik di bagian mana bisa kita sesuaikan. Kalau sudah, tinggal di blok, kemudian di grup supaya menjadi satu semuanya, di grup ya. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan buat gambar ini, ada tulisannya di atasnya ya, tulisan melengkung menggunakan lingkaran, berarti ya gunakan gambar lingkaran ya. Lingkarnya kasih warna transparan dulu deh ya. Oke, saya buat lingkarannya sesuai dengan besarnya dari Angry Bird. Misalnya lingkaran sempurna, berarti sambil tekan tombol CTRL atau kontrol di bagian keyboard ya. Oke, lingkarannya saya copy paste ya, karena saya akan buat lingkaran ini sebagai dasar untuk membuat tulisan di bagian atas dan bawah ya. Oke, saya pertama akan tulis di sini Angry Bird gitu ya, misalnya Angry Bird. Oke, sorry, Angry Bird ya. Kemudian ukuran tulisannya kita nanti bisa ganti ya, klik yang huruf A lagi, saya blok, kemudian ganti menjadi misalnya besarnya huruf jadi 80, saya ketik 80 di sini. Jenis hurufnya bisa diganti dengan sesuai keinginan kalian masing-masing, misalnya pakai jenis huruf Arial round gitu ya, rounded empty bold misalnya, seperti itu boleh juga, terserah kalian. Jenis hurufnya bebas ya, mau diganti yang lain juga boleh ya. Oke, besarnya huruf tadi berapa, 80 ya. Nah, seperti ini ya, bisa saya ganti jadi ukuran 80. Kemudian saya blok tulisan dan lingkaran ini, atau saya seleksi kedua-duanya, kemudian saya pilih page, kemudian maaf, saya pilih teks ya, saya pilih teks, sekali lagi saya pilih teks, kemudian saya pilih put on page ya, put on page ya, klik. Oke, tulisannya sudah mengikuti lingkaran. Sekarang klik di bagian luar tempat yang kosong, lingkarannya, garisnya kita klik sekali lagi, kita putar lingkarannya ya, seperti ini. Oke ya, tulisannya sudah di atas seperti ini. Jangan lupa kita ubah dulu tulisan ini menjadi page ya. Tulisan ini klik, kemudian ubah dengan cara klik page, pilih object to page ya, di sini ya, object to page. Oke, kalau sudah, lingkarannya diklik, kemudian dihapus, klik kanan, cut boleh, atau pencet tombol delete di keyboard. Oke, tulisan di bagian atasnya sudah jadi ya, boleh kasih warna yang lain, misalnya warna biru seperti ini boleh ya, terserah kalian. Oke, selanjutnya kita akan buat tulisan di bagian bawahnya yang melengkung, misalnya di sini tulisannya fun game gitu ya, atau fun game boleh. Oke, kemudian tulisan ini saya ganti jenis hurufnya ya, jenis hurufnya
misalnya jenis jenis huruf yang ini, kemudian besarnya huruf saya samakan saja 80 misalnya gitu ya. Kemudian kalian seleksi gambar lingkaran dan tulisannya, kemudian kalian pilih teks, kemudian pilih put on page ya, klik seperti ini ya. Supaya tulisannya tidak terbalik seperti ini, kalian tekan huruf H ya, klik ya. Kemudian setelah itu jangan lupa lingkarannya kita putar, tapi sebelumnya klik di luar dulu ya, di luar gambar klik. Kemudian lingkarannya kita klik garisnya, klik sekali lagi. Lalu kita putar seperti ini ya, terputar seperti ini sampai tulisannya kira-kira sudah pas gitu ya. Selanjutnya kalian bisa klik tulisannya, kita ubah menjadi page, klik page, kemudian pilih object to page ya. Kemudian lingkarannya kita hapus ya, seperti ini ya. Di bagian bawahnya jadi ada tulisan fun game gitu ya. Misalnya jenis warnanya kita pilih warna yang sama deh seperti tadi, biru seperti ini boleh ya. Nanti diatur posisinya sesuai dengan keinginan kalian. Kalau sudah jadi jangan lupa untuk disimpan ya. Klik file, kemudian pilih save as ya, disimpan. Misalnya saya simpan di folder dokumen gitu ya. Nama filenya misalnya Angry Bird gitu ya. Angry Bird. Kalau sudah klik OK atau save ya, klik save. Ya, sudah jadi hasil desain kartun Angry Bird ini ya. Saya harap kalian bisa mencobanya di rumah ya, sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Boleh warnanya merah atau warna yang lain, silahkan. Demikian materi kita kali ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.